أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Seringkali ketika kita mendengarkan kabar tentang kematian saudara kita, terlebih jika seiman dan seagama, ada respon spontan, apakah itu dari sikap kita atau dari ucap kita. Nah, bagaimana sekarang adab bagi seorang muslim yang mendengarkan telah berpulang ke rahmatullah satu dari sekian banyak orang yang disayangi atau dari saudara-saudaranya seiman seagama? Setidaknya ada 3. Yang pertama, mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah refleks pertama, respon spontan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah. Kalimat tarji'. Jangan hanya kirim poster atau stiker, tapi ucapkan di lisan. Ini telah saya bahas di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah memohon ampun untuk diri sendiri dan untuk orang yang meninggal dunia. Ada salah satu contoh kalau kita rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan Allahumma gfirli walahu, itu setidaknya. Atau Allahumma gfir li hayyina wa maitina, dan sebagainya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni orang yang meninggal ini. Li walaha, kalau perempuan, ampuni saya dan ampuni dosa saudara saya yang perempuan yang meninggal ini. Ini adalah salah satu contoh. Atau refleksnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cukup mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ada seorang alim yang menjelaskan ini dalam bentuk kewaspadaan, makanya kita kemudian refleks spontannya adalah membaca istighfar. Tapi yang ada contohnya setidaknya Allahumma gfirli walahu, Allahumma gfirli walaha. Kalau terdengar di satu waktu meninggal 3, 4, 5, berarti Allahumma gfirli walahum. Yang ketiga adalah mengucapkan doa khusus untuk yang meninggal dunia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Sebagaimana doa-doa yang familiar lisan kita mengucapkannya, yang familiar pendengaran kita ini mendengarkannya. Ya, kalau perempuan tentunya tinggal mengganti dhamirnya saja. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Ini 3 cara, 3 adab ketika kita bersama-sama mendengar berita tentang kematian. Nah, belakangan begitu banyak ditanyakan terkait dengan doa yang sering kali kita lihat di grup WA, kita lihat juga di komen, baik itu Facebook atau YouTube, ketika ada meninggal itu semoga husnul khotimah. Nah, bagaimana tentang doa ini? Kan orangnya sudah meninggal, tapi didoakan semoga husnul khotimah. Begitu banyak yang memberikan jawaban. Ada yang mengatakan bahwasanya doa itu percuma diucapkan. Kenapa? Karena memang orangnya sudah meninggal. Mestinya yang pas adalah orang yang belum meninggal didoakan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau sudah meninggal dunia kok mau didoain semoga husnul khotimah? Nah, ini kan percuma. Nah, ada yang berpikir begini. Nah, perlu kita pahami bersama-sama bahwa sesungguhnya doa dengan doa semoga husnul khotimah ini harus kita pilah-pilah persoalannya.
Tidak boleh kita gebiah-huyah, tidak boleh kita pukul rata. Pertama, jika itu kita ucapkan kepada orang yang berduka, si A berduka. Kenapa? Bapaknya meninggal. Kenapa? Suaminya meninggal. Kenapa? Ibunya meninggal. Kenapa? Istrinya meninggal. Lalu kemudian kita berdoa. Semoga istrimu, semoga bapakmu husnul khotimah. Doa ini memang tidak berpengaruh kepada jenazah, kepada almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia. Akan tetapi doa ini mempengaruhi hati dan kondisi kebatinan orang yang berduka. Orang yang berduka ibaratnya dia itu mendengarkan doa itu, akhirnya terkurangi kesedihannya, terhantarkan ke dalam pendengarannya, lalu merasuk ke dalam hatinya, bahagia. Berarti bapakku baik. Kenapa? Ada yang mendoakan, ada yang mendoakan, ada yang mendoakan. Maka dalam hal ini, jika semoga husnul khotimah diucapkan di depan atau kepada orang yang berduka, tidak sia-sia. Karena apa? Karena tetap ini bentuk tasliyah. Ini bentuk idkhalus surur, menghadirkan kalimat yang membahagiakan, menghadirkan kalimat yang mengurangi kesedihan dan kedukaan. Jadi pahalanya di sini. Adapun kalau kepada almarhum atau almarhumah memang tidak ngaruh. Memang tidak ngaruh. Enggak pas itu. Nah, yang kedua, kalau doa ini diucapkan tidak di hadapan atau tidak di depan orang yang berduka. Contoh saja kita ngobrol dengan teman-teman. Kemarin Bapak A meninggal. Ya, semoga husnul khotimah. Memang tidak ngaruh kepada si almarhum. Dan juga orang yang berduka tidak dengar. Maka hal ini kalimatnya memang harusnya kita ikuti. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal solihnya. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempatnya yang mulia di sisinya. Nah, kalau hanya doa semoga husnul khotimah saja, maka kalimat itu tidak berbekas kebaikan apapun. Bisa berbekas kalau kita ikuti dengan doa-doa yang lainnya. Bisa berbekas kebaikan kalau gitu kita ucapkan untuk orang yang sedang berduka. Kesimpulannya adalah mengucapkan doa semoga husnul khotimah untuk Bapak yang sudah meninggal itu bisa sia-sia. Itu bisa berbekas baik dan berpahala jika diucapkan di depan orang yang berduka, keluarga yang berduka, dan itu juga bisa berbekas kebaikan dan meninggalkan pahala bagi orang yang mendoakan, dan yang didoakan pun juga mendapatkan manfaat doa itu jika diikuti dengan doa-doa yang lainnya. Semoga husnul khotimah, Allah ampuni, Allah beginikan, Allah itukan, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk utuh dalam menyikapi berbagai macam berita, termasuk berita kematian. Ada 3 adab doa husnul khotimah sebagaimana yang saya jabarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.